Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Mas Andri, saya tadi agak nggak setuju nih di awal kita pembukaan tadi. Mas Andri bilang bahwa sukuk itu materi yang berat. Oh, jangan. Kita jangan bilang itu. Karena kalau apa yang kita terima itu adalah sesuai mindset kita. Jadi kalau di awal kita udah mengatakan bahwa sukuk ini materi yang berat, maka kita akan susah menerima sukuk, materi tentang sukuk ini. Jadi sama aja kalau kita kayak ke ke anak kita lah ya. Matematika itu pelajaran yang susah loh nak, bahkan anak itu akan susah menerimanya gitu. Jadi kita bisa menyampaikan matematika itu pelajaran yang menyenangkan loh nak. Kalau misalkan ada yang nggak bisa, mari kita bahas sama-sama gitu. Jadi semoga Bapak Ibu dosennya di sini juga tadi tidak terpengaruh ya dengan kata-kata Mas Andri di awal bahwa sukuk ini materi yang berat. Materi karena provokasi dikit ya. Karena materi sukuk ini sama dengan produk-produk lainnya, dengan saham, reksadana, gitu kan. Saham udah kita pelajari pekan kemarin, terus reksadana pekan depan, gitu kan. Kalau misalkan ada yang nggak dipahami, mari kita pelajari sama-sama, gitu ya. Mungkin kalau misalkan dilihat, kenapa sih dibilang berat? Ya mungkin karena banyak gambarnya kali ya. Gambar-gambar, apalagi ini yang di sesi saya ini kebetulan banyak gambar-gambarnya nih. Atau skema-skemanya. Jadi mungkin kita bisa mulai aja ya. Sebentar, saya share screen dulu. Sudah terlihat ya, Mas Andri? Belum, bentar, belum. Ah ya sudah, silakan. Jangan lupa di slideshow ya, Mbak Indri. Ya. Sudah ya, sudah terlihat ya? Sudah. Ya, sebenarnya saya juga agak deg-degan ini untuk bicara di depan para Bapak Ibu dosen, karena biasanya saya ngomongnya di depan mahasiswanya gitu kan. Sekarang bicaranya di depan para suhunya gitu kan. Jadi kita sharing sama-sama aja ya Bapak Ibu sekalian. Di sesi 2 ini saya mau melanjutkan materi dari Pak Imran tadi. Untuk yang sesi Pak Edi mungkin nanti saya akan bahas ya Pak di itu tentang DPS dan apa sih itu apa sih itu ASPM, DPS, TAS tuh bedanya apa sih gitu kan. Karena memang kami paham karena ini memang baru kita atur di tahun 2015, jadi mungkin sesuatu hal yang baru lah gitu. Walaupun DPS itu sendiri juga sudah lama ada di pasar modal. Oke, sesi saya ini akan menjelaskan mengenai sukuk, apa itu sukuk, skemanya, bagaimana perkembangannya, terus ada lagi inovasinya. Kita masuk ke yang pertama. Nah, mungkin tadi ada ini juga saya selintas baca di pertanyaan di chat itu. Jadi yang dibahas tadi tuh untuk sukuk negara atau sukuk korporasi sih, gitu kan? Nah, mungkin kita lihat dulu lah, ada 3-nya. Jadi berdasarkan penerbitnya, sukuk itu ada 3 nih. Jadi sebentar ini. Ya. Lowbat sebentar saya cek. Ya, jadi berdasarkan penerbitnya sukuk ini ada 3, yaitu korporasi, negara, dan daerah. Udah kelihatan ya bedanya, karena ini kita masih melihat dari sisi penerbitnya. Pertama korporasi. Korporasi itu jelas namanya juga korporasi, jadi diterbitkan oleh perusahaan. Perusahaan dimaksud di sini apa? Perusahaan ini adalah semua badan hukum yang terdaftar ya, istilahnya terdaftar di Indonesia. Bisa itu perusahaan swasta, BUMN, atau anak perusahaannya, atau BUMD itu juga bisa. Jadi semua yang perusahaan, semua badan hukum. Oke, itu korporasi. Kemudian yang kedua adalah negara. Negara itu ya sukuk yang diterbitkan oleh negara. Atau biasanya kita mendengarnya SBSN, itu panjangannya ya, Surat Berharga Syariah Negara. Itu yang menerbitkan pemerintah. Jadi itu dalam hal ini Kementerian Keuangan. Itu ada 2 tuh kalau di sukuk negara. Jadi yang ditawarkan di domestik, pasar domestik, dan
yang ditawarkan secara global. Nah, itu berarti pakai denominasinya non rupiah. Kemudian yang ketiga apa nih? Oh, ternyata ada nih sukuk daerah. Mungkin Bapak Ibu juga selama ini belum pernah atau masih asing dengan sukuk daerah karena memang sampai dengan saat ini belum ada daerah yang menerbitkan sukuk. Tapi dari kami dari OJK sudah ada regulasinya, gitu kan. Nah, ini sukuk daerah ini diterbitkan oleh pemerintah daerah. Jadi ini untuk apa sih sukuk daerah ini? Ya untuk pembiayaan pembangunan infrastrukturnya di samping APBD. Jadi setiap daerah itu kan memang diberi kewenangan untuk membangun dengan menggunakan APBD. Nah, misalnya APBD-nya itu tidak mencukupi, nah daerah itu bisa menerbitkan sukuk untuk pengembangan infrastrukturnya. Nah, sukuk daerah ini harus, tapi persyaratannya karena namanya di daerah harus dengan persetujuan DPRD, terus persetujuan juga dari Kementerian Keuangan, terus ada juga menggunakan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi harus melewati 3 itu baru mengajukan ke OJK. Ya. Nah, kalau misalkan kita lihat sukuk negara, oh ya, dalam pembahasan terkait dengan sukuk ini, mungkin ada beberapa gini, secara konsep tadi yang pertanyaan di chat saya baca, secara konsep sukuk antara sukuk korporasi dengan sukuk negara itu sama. Jadi secara konsep tadi masalah underlying asetnya, terus perbedaannya dengan obligasi itu berlaku untuk sukuk negara dan sukuk korporasi ataupun sukuk daerah. Tapi nanti ada beberapa ketentuan yang dia cuma berlaku untuk sukuk korporasi, ada juga yang berlaku hanya untuk sukuk negara. Contohnya tadi Pak Imran sudah menjelaskan mengenai bagaimana proses di OJK-nya, pendaftaran ke OJK-nya, apa yang dilakukan. Nah, itu berlaku untuk sukuk korporasi, karena untuk sukuk negara prosesnya ada di Kementerian Keuangan, tidak ke OJK. Gitu. Jadi ada beberapa tadi materi-materi kita memang yang khusus untuk sukuk korporasi aja, ada juga yang khusus untuk negara, ada juga yang berlaku untuk semuanya. Demikian ya Bapak Ibu. Nah, untuk sukuk negara ini di pasar domestik ini sampai dengan saat ini ada, kalau di sini ada 6, sebenarnya kalau menurut saya ada 7, satu lagi sukuk wakaf. Cuman karena itu baru mungkin jadi belum masuk di sini. Jadi yang pertama itu surat perbendaharaan negara syariah. Ini tuh diterbitkan tuh untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, ini biasanya sekitar 6 bulanan. Jadi untuk kebutuhan likuiditas di pasar keuangan. Nah, kemudian yang kedua adalah Islamic fixed rate. Ini tuh kalau nggak salah ini adalah yang paling banyak diterbitkan oleh negara itu. Jadi dan ini juga yang merupakan seri pertamanya dari sukuk negara yang ada. Kemudian yang ketiga adalah project based sukuk. Ini adalah biasanya diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek yang ada di pemerintah. Kemudian sukuk retail. Nah, sukuk retail ini kenapa diciptakan? Karena sukuk-sukuk yang lain itu biasanya nominalnya itu besar. Nah, ini sukuk retail ini adalah untuk menjangkau investor-investor individu. Jadi harapannya biar gampang dibeli oleh investor perorangan. Ini minimalnya itu 5 juta kalau nggak salah. Tapi satu unitnya itu nilainya nominal itu 1 juta. Jadi minimal itu boleh belinya 5 unit. Gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sukuk dana haji Indonesia. Jadi ini adalah dana haji yang disetorkan sambil menunggu antrian itu diputar lagi oleh pemerintah dengan untuk sukuk ini, gitu kan. Ini underlying aset itu biasanya menggunakan pesawat jasa layanan atau apa istilahnya ya, intinya pesawat lah, layanan pesawatnya itu kan sudah bisa diukur nih berapa nih kira-kira
orang yang akan pergi haji di tahun pada tahun selama 5 tahun ke depan misalkan. Nah, itu ditarik. Nah, itu yang dijadikan underlying fact. Nah, SDHI ini non tradable. Jadi suku-suku di negara ini ada yang tradable, ada juga yang non tradable. Nah, bedanya dengan suku korporasi sampai dengan saat ini suku korporasi itu tradable semua yang ada di Indonesia ya. Kemudian suku tabungan. Nah, suku tabungan ini tuh biasanya tuh karena namanya suku tabungan ini berarti ya cuman cuman jangka waktunya tuh 2 tahun gitu kan. Jadi cuman sebentar ya, istilahnya kita cuman buat nabung lah. Nah, selanjutnya itu ada lagi sukuk wakaf. Nah, sukuk wakaf ini merupakan salah satu inovasi produk sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nanti akan kita bahas di sesi bawah. Kemudian yang di pasar internasional gimana? Ada SNI, Sukuk Negara Indonesia. Yang ini diterbitkan dalam mata uang asing di level internasional dan ini tradable. Itu untuk terkait dengan sukuk dari penerbitnya. Kemudian bagaimana jenis sukuk dilihat dari underlying asetnya. Jadi tadi kan Pak Imron sudah menjelaskan tuh ada berapa sih underlying aset nih, gitu kan? Itu kalau ada 5 kan misalnya. Jadi ada yang aset, ada yang manfaat aset, ada yang jasa, kayak gitu kan. Ada juga yang kegiatan investasi. Nah, dilihat dari underlying asetnya, jenis sukuk ini ada 2 nih, yaitu aset back dan aset base. Maksudnya gimana? Aset back ini kalau misalkan digambar itu tuh ada 3 pihak yang terkait. Jadi istilahnya kita originator ya, yang punya asetnya. Kemudian SPV itu adalah satu apa istilahnya unit, bukan unit, special purpose vehicle. Jadi satu lembaga kali ya, atau perusahaan atau ini yang didirikan khusus untuk menerbitkan. Jadi nanti penerbitnya itu adalah si SPV-nya itu, kemudian investor. Jadi kalau misalkan digambar, itu ada 3 pihak yang terkait untuk yang di asset back. Nah, asset base itu cuma 2. Satu penerbitnya, yang kedua langsung investor. Ini kita tidak ngomongin wali amanat, itu enggak ya, tadi yang profesi lain itu belum. Ini kita kaitannya ke underlying asetnya. Jadi ada 2 gitu. Nah, di Indonesia untuk suku korporasi itu masih menggunakan yang aset base. Belum ada yang menggunakan aset back. Jadi masih 2 tadi. Jadi dari emiten kita sebutnya, terus ke investor. Terus perbedaannya apa sih? Maksudnya dengan adanya 2 atau 3 pihak itu apa konsekuensinya? Pertama kita lihat dari perlakuan akuntansinya. Karena aset back itu adalah istilahnya kita tuh jual putus, jadi dari si pemilik aset menjual ke SPV, si asetnya itu, si underlying asetnya itu, jadi si asetnya itu di si originatornya itu sudah nggak ada. Makanya istilahnya off balance sheet. Jadi karena udah dijual ke SPV-nya. Nah, kalau aset base masih ada karena hanya pemindahan biasanya manfaat dari si aset, tapi asetnya itu masih tetap milik si originatornya itu, si penerbitnya itu. Ya. Kemudian yang kedua dari sisi kepemilikan. Kalau kepemilikannya itu karena tadi sudah ada jual putus tadi, jadi kepemilikannya sudah pindah ke SPV asetnya. Nah, kalau yang aset base itu yang ditransfer itu kepemilikannya hanya manfaat atas aset, bukan si asetnya itu sendiri gitu. Jadi itu yang membedakan. Kemudian perbedaan selanjutnya dilihat dari sumber penghasilan. Sumber penghasilan itu kalau yang aset back karena sudah ada satu unit khusus yang mengurusi tentang si asetnya itu, jadi sumber utamanya ya dari situ aja. Dari si ini kan kalau underlying aset itu kan adalah aset yang generate income, yang menghasilkan, itu bukan aset mati gitu enggak ya. Jadi yang menghasilkan aja. Jadi
nanti sumber pembayaran imbal hasilnya ya dari si generate income dari si underlying aset itu. Nah, kalau aset base enggak, karena asetnya itu masih dimiliki oleh si originator atau penerbit, jadi ya masih bercampur lah istilahnya. Jadi cash flow-nya itu dilihat dari cash flow-nya si penerbitnya, originatornya, karena biasanya kan operasional underlying asset itu bagian dari operasional originator secara keseluruhan. Kemudian perbedaan selanjutnya dari pemeringkatnya, rating. Nah, karena tadi yang dilihat sudah terpisah, jadi ratingnya itu pemeringkatnya itu hanya melihat dari sisi underlying asetnya ini aja, nggak melihat lagi dari sisi originatornya. Nah, kalau aset base enggak, karena asetnya masih punyanya si originatornya. Jadi ya kalau misalkan kita lihat penerbitan sukuk PT ABC TBK misalnya atau PT ABC, nah dengan rating sekian, nah itu berarti mencerminkan rating si perusahaan ABC-nya itu. Itu bedanya dengan aset back. Kalau aset back ya ratingnya rating si asetnya itu aja. Demikian perbedaannya antara aset base dengan aset back. Nah, kalau misalkan dilihat, tadi kita udah ngomongin itu, nah sekarang ini masuk ke akadnya. Nah, di OJK sendiri sampai dengan saat ini yang sudah kita atur itu adalah 6 akad ini. Artinya adalah 6 akad ini boleh digunakan untuk penerbitan sukuk. Namun sampai dengan saat ini baru ada 3 nih, ijaroh, mudharabah, dengan wakalah. Yang paling banyak sampai dengan saat ini baru ijaroh yang jadi istilahnya jadi primadona lah. Penerbit sukuk itu menggunakan akad ijaroh. Untuk wakalah itu baru ada 1 emiten yang menggunakannya. Karena ini baru, itu pun dari baru tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi sebelumnya itu ijaroh mudharabah. Seperti itu. Nah, sekarang apa sih ijaroh, apa sih kafalah? Nah, kita lihat satu-satu ya Bapak Ibu ya. Ijaroh, mohon maaf kalau ngomong saya agak terlalu cepat ya, karena udah bawaannya dari sana, jadi agak susah saya untuk kalau ngomongnya agak pelan-pelan itu, agak susah. Jadi untuk ijaroh ini itu sama aja kalau misalkan ijaroh itu sewa gitu. Kita untuk memahami arti dari jenis-jenis akad ini, kita ambil keywordnya aja. Ijaroh itu sewa, kafalah itu penjaminan, musyarakah itu kerjasama, istisna itu pemesanan, mudharabah itu kerjasama juga. Nah, ntar kita lihat bedanya apa nih musyarakah sama mudharabah. Karena sama-sama kerjasama keywordnya. Wakalah itu menguasakan, wakil. Nah, ini kan dari kata wakil jadi menguasakan. Nah, kita lihat yang pertama, memberi sewa. Ijaroh sewa. Ini sama aja kita menyewakan sewa biasa ya, antara pemberi sewa dan penyewa. Jadi yang disewakan itu bukan biasanya manfaatnya, tapi asetnya itu masih dimiliki oleh si pemberi sewa. Karena namanya juga nyewa, sama aja kita nyewa mobil. Kita mau pergi kemana, kita nggak punya mobil, kita mau pergi ke luar kota, kita nyewa. Nah, tapi manfaatnya aja, nanti kalau sudah selesai kita kembalikan. Ijaroh. Gampangnya seperti itu. Untuk kafalah itu penjamin. Jadi di sini menggunakan ada pihak yang menjamin dan ada pihak yang dijamin tentunya kan. Ini menjamin bahwa menjamin itu biasanya menjamin kewajibannya, bahwa si penjamin ini saya bersedia menjamin kewajibannya si ini gitu. Garantor tadi. Kemudian musyarakah. Oh, ini saya harusnya 1 2 3 4. Enggak apa-apa ya, kita ke bawah aja. Saya nggak ngelihat angkanya tadi. Musyarakah itu kerjasama antara 2 pihak. Kalau kita baca di sini definisinya kerjasama 2 pihak dengan menyertakan modal. Jadi gimana? Kalau ini musyarakah ini kerjasama 2 pihak. Jadi dua-duanya ini kerjasama dalam mengelola modalnya itu. Dalam mengelola modal bisa dalam bentuk melakukan usaha tertentu. Itu musyarakah. Terus kemudian kita lanjut ke akad selanjutnya istisna. Istisna itu pemesanan. Jadi biasanya ini
kalau misalkan si pembelinya itu bilang ke penjualnya itu, saya mau beli aset, misalkan saya mau beli, gampang gini, saya mau beli meja dengan spesifikasi bahannya terbuat dari jati, kakinya 3, luasnya sekian, bentuknya lingkaran, nah seperti itu. Jadi pemesanan dengan spesifikasi tertentu, kriteria tertentu yang sudah menjadi kesepakatan. Kemudian mudharabah. Nah, ini sama nih kerjasama. Mudharabah ini bedanya apa sama musyarakah? Karena sama-sama kerjasama. Nah, kalau mudharabah itu hanya si yang punya uang, pemilik modal itu menyerahkan uangnya dan modalnya kepada pengelola. Jadi pengelolanya. Jadi yang pengelolanya ini yang tugasnya mengelola. Dalam hal ini adalah investor dengan emiten. Jadi yang mengelola si emitennya, dananya. Itu mudharabah. Nah, itu jadi bedanya dengan musyarakah. Kalau musyarakah istilahnya dua-duanya itu kerja dalam mengelola modal. Tapi kalau mudharabah yang kerja itu cuma yang diserahi modalnya itu aja. Itu perbedaan. Ini saya coba mencari pemahaman secara gampangnya karena tidak plek-plek bahasanya dari bahasa ini, dari bahasa yang tercantum di slide ini. Kemudian wakalah itu menguasakan. Jadi biasanya ini sama aja gini. Tadi ada juga pertanyaan tentang wali amanat. Wali amanat itu buat apa sih gitu kan? Nah, wali amanat itu sebagai penerima kuasa dari si investor, karena investor nggak mungkin berhubungan langsung sama si penerbit atau emiten. Nah, itu pasti melewati wali amanat. Jadi wali amanat itu tengah-tengahnya nih. Dia istilahnya penengah antara emiten dengan investor. Jadi dia yang nah itu memberikan kuasa. Si investor memberikan kuasa kepada wali amanat untuk bertindak sebagai wakil dari investor. Itu 6 jenis akad yang sudah diatur di di peraturan OJK. Masing-masing ini tuh kalau nggak salah sudah ada fatwanya, jadi nanti mungkin Pak Teguh akan menjelaskan lebih lanjut mengenai fatwa dari masing-masing akad ini. Selanjutnya kita masuk ke skema. Nah, ini kita bermain dengan gambar di sini ya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa sampai dengan saat ini di Indonesia ini untuk suku korporasi baru ada 3. Nah, ini pembahasan skema sukuk ini akan fokus ke suku korporasi. Gitu, karena kalau sukuk negara itu kami khawatir nanti penjelasannya ini nanti, tapi ada yang terkait dengan suku wakaf itu kan suku dari suku negara. Nah, untuk yang pertama kita lihat yang ijarah, karena ini yang menjadi favorit nih. Kenapa sih gitu kan pada nerbitin dengan akad ijarah, karena mungkin dirasa ini yang lebih masuk. Jadi perusahaan-perusahaan itu kapan dia menggunakan ijarah, kapan dia menggunakan mudharabah itu adalah tergantung. Pertama dilihat dari perusahaannya ini perusahaan apa dulu gitu kan. Terus aset apa yang mau dijadikan underlying aset. Nah, itu biasanya nanti emiten itu akan berdiskusi dengan tim ahli syariah, terus dengan penjamin emisinya gitu. Jadi itu pihak-pihak yang membantu emiten dalam menerbitkan sukuk. Nah, kita lihat dari urutannya ya, dari nomor 1. Jadi pertama itu investor menyerahkan. Jadi ini kalau dilihat mungkin Bapak Ibu agak bingung, kenapa ini emiten ada 2 nih, di kanan dan di kiri gitu kan. Padahal namanya sama-sama emiten. Jadi sebenarnya ini sama aja gitu, cuman ini untuk memudahkan dalam membayangkan, jadi kita coba pecah gitu kan. Sebenarnya emitennya emiten jadi juga gitu kan. Kita coba lihat alurnya. Jadi yang pertama itu investor menyerahkan dana sukuk. Kita lihat dari yang 1A ya Bapak Ibu ya. Investor menyerahkan dana sukuk ke emiten. Emiten ini dalam hal ini sebagai penerbit dan pemilik asetnya. Objek ijarah itu maksudnya asetnya. Aset yang akan disewakan itu.
Jadi kan kalau ini gambar ini adalah kondisi saat sukuk itu sudah diterbitkan. Kemudian emiten akan menerbitkan sukuk yang di 1B. Kemudian dengan menerbitkan sukuk ini, ya, nah untuk yang nomor 2 ini tidak ada tanda panahnya karena sebenarnya dari bisa ke nanti akan balik lagi gitu. Jadi pertama itu dari penerbitan sukuk, setelah penerbitan sukuk, nah, si emiten itu menyerahkan nih pengalihan, bahasanya pengalihan manfaatnya ke investor. Kan jadi udah dimiliki, udah menjadi haknya investor nih, hak manfaat atas si aset itu. Jadi objek ijarah itu aset ya Bapak Ibu ya. Aset yang akan dijadikan underlying itu, aset yang menjadi underlying itu. Kemudian investor itu melakukan wakalah. Jadi wakalah tadi apa Bapak Ibu? Wakil, menguasakan ya. Jadi menguasakan, investor menguasakan untuk melakukan ijarah, jadi sewa. Jadi investor itu menguasakan kembali kepada emiten untuk dia ya sama aja gini lah. Misalkan saya sebagai investor ke Mas Andrinya sebagai emiten nih. Mas Andri, tolong ya, ini kan saya ini udah punya hak nih atas manfaat atas sewa saya, atas manfaat motor lah misalkan gampang. Tolong ya, motor ini disewain ke pihak lain, kayak gitu. Jadi walaupun si aset ini punya emiten, tapi yang memiliki hak manfaat sesuai dengan ketentuan di sukuk itu adalah si investor. Nah, makanya si investor kembali melakukan wakalah ke emiten untuk menyewakan asetnya itu ke pihak ketiga. Nah, kemudian, ya, kenapa, Mas Andri? Iya, jadi bahasa gampangnya motor tadi dalam waktu 5 tahun manfaatnya punya saya gitu kan Mbak Indri ya. Iya, betul. Nah, tapi karena yang ahli ngurusin motor itu adalah tempatnya Mbak Indri, berarti saya minta tolong Mbak Indri, saya kuasain ke Mbak Indri untuk nyewain ke orang lain, gitu kan ya Mbak Indri ya? Ya betul. Karena investor ini nggak punya kuasa nih, dia nggak ngerti gitu kan. Yang ngerti kan yang punya asetnya gitu kan. Dalam hal ini si emitennya. Makanya kita menguasakan lagi ke emitennya. Nah, kemudian si emitennya menyewakanlah ke pihak ketiga si asetnya ini. Kalau namanya sewa, kita tentunya akan menerima sewanya itu, menerima pembayaran sewanya. Itu kita udah masuk ke 4B ya, Bapak Ibu ya. Kita menerima lah pembayaran sewanya. Nah, si emiten ini punya duit dong, punya duit sewa. Nah, itulah yang menjadi dasar dalam perhitungan imbal kalau ijarah itu fee ya. Fee cicilan fee-nya ke investor. Jadi nanti ada perhitungannya tuh, misalkan nisbahnya tuh mau berapa persen investor, mau berapa persen emiten gitu. Itu terus sampai akhir masa sukuk. Nah, kalau misalkan udah selesai sukuknya, ya dikembaliin lagi tadi tuh. Tadi kan berarti kan otomatis tuh hak manfaatnya pindah lagi ke emiten karena tadi kan udah selesai nih. Perjanjiannya cuma 5 tahun tadi misalnya. Ya udah setelah 5 tahun itu investor udah nggak punya hak lagi atas hak manfaat si motor itu tadi, kembalikanlah ke emiten. Kayak gitulah gampangnya seperti itu penjelasan mengenai skema ini. Jadi kalau misalkan dilihat ini keterangan di kotak bawah ini, objeknya ini harus merupakan aset yang sudah ada dengan jenis dan spesifikasinya. Jadi kalau dalam kasus ini ya, jadi untuk skemanya sendiri itu banyak. Jadi bukan berarti ijarah itu skemanya harus begini, enggak. Jadi berdasarkan hasil penelusuran kami di OJK itu dari tahun 2002 sampai dengan 2018 itu ada 23 skema sukuk, di mana yang 14-nya itu adalah ijarah. Jadi ijarah ini tuh macam-macam gambarnya, nggak cuma ini adalah yang gambar yang paling skema yang paling
simple. Untuk mudharabah itu ada 8 gambar, 8 skema dengan berbagai macam. Untuk wakalah karena tadi baru ada 1 emiten, ya baru 1. Jadi total semua itu 23 skema itu sampai tahun 2018 ya. Untuk 2019 sama 2020 belum kami update. Demikian. Jadi di sini kalau misalkan dilihat adalah contoh objeknya itu bisa kapal tanker, bisa jaringan, apapun aset yang dimiliki oleh perusahaan selama dia menghasilkan generate income, menghasilkan pendapatan. Gitu ya. Karena kenapa sih harus menghasilkan? Ya karena itu nanti akan menjadi dasar dalam pembagian imbal hasilnya, baik itu berupa fee ataupun bagi hasilnya. Gitu ya. Demikian. Semoga sudah lebih jelas. Kemudian kita lanjut ke yang mudharabah. Untuk yang mudharabah ini untuk skemanya nih 1A sama 1B ini sama ya. Jadi investor menyerahkan dananya ke emiten, kemudian emiten menerbitkan sukuk. Kita masuk ke nomor 2-nya. Nomor 2-nya itu kalau mudharabah tadi apa ya Bapak Ibu ya? Kerjasama ya. Keywordnya adalah kerjasama di mana yang mengelola itu ya si emitennya, investor cuma terima beres aja. Investor tidak ikut mengelola modalnya. Ya. Nah, si emiten ini kemudian mencarilah aset yang kira-kira menghasilkan. Sama nih, kalau untuk mudharabah juga kita harus mencari aset yang menghasilkan. Dalam contoh ini adalah untuk meningkatkan aktiva produktif, yaitu pembiayaan syariah. Nah, ini pembiayaan syariah. Nah, kalau misalkan dilihat dari sini, ininya ada pembiayaan syariah. Jadi kemungkinan besar skema ini adalah untuk perusahaan-perusahaan yang syariah, karena dia udah fokus langsung ke pembiayaan syariah, gitu. Pembiayaan syariah, kemudian nanti dari pembiayaan itu, jadi kegiatan operasional si perusahaan ini memang pembiayaan, kemudian dia akan mendapatkan marginnya. Dari marginnya itu kan bukan cuma punya si kegiatan operasional, tentunya harus dibagi-bagi nih, karena mana yang punya emiten, mana yang punya pihak ketiga. Setelah dibagi distribusi pendapatan, nah punya emiten ini harus dibagi lagi nih nisbahnya mana yang punya investor untuk sebagai dasar bagi hasilnya, mana yang punya emiten. Gitu. Jadi ini nisbahnya. Nah, dari sini kemudian distribusi yang nomor 4, distribusi nih. Jadi setelah ditetapkan nisbahnya berapa-berapa, kemudian didistribusikan ke investor. Gitu. Kalau ini mungkin agak lebih skema ini agak lebih mudah dipahami dibandingkan dengan ijazah tadi ya. Karena di sini emitennya cuma 1 nih, nggak kelihatan cuma dia doang gitu kan. Kalau tadi kan emitennya ada 2, jadi kita harus berpikirnya memisahkan antara emiten di awal dengan emiten yang sebagai pemberi sewa tadi. Demikian ya Bapak Ibu ya untuk yang mudharabah. Kemudian yang ketiga adalah wakalah. Nah, kalau wakalah ini apa tadi keywordnya? Wakil ya, mewakilkan. Nah, wakil kita lihat dari nomor 1. Nomor 1-nya mana? Oh ini. Nah di sini ada 2 lagi nih emitennya nih, kanan dan kiri. Dia sebagai sebagai penerbit. Dan dia sebagai wakil, nah, tadi wakalah ya, wakil. Kita lihat nomor 1 dulu. Ini seperti biasa ya, jadi antara penyerahan dana dengan penerbitan sukuk. Kita masuk ke nomor 2. Nah, setelah emiten menerbitkan sukuk, kemudian investor itu mewakilkan untuk melakukan investasi. Jadi sukuk dengan akad wakalah yang ada saat ini itu adalah jadi si emiten ini menerima kuasa dari investor untuk mengelola dananya dalam melakukan investasi. Nah, investasinya ini bisa macam-macam. Jadi sebenarnya di nomor 3 ini bukan kegiatan investasi 1. Dia boleh di bawahnya itu dengan akad ijarah juga, dengan akad mudharabah juga, dengan akad dengan sistem hiwala ini hutang ya kalau nggak salah ya Pak Teguh, mudah-mudahan saya nggak salah, pelimpahan hutang. Jadi untuk bayar hutang boleh. Jadi
emiten boleh nih menggunakan macam-macam ini, gitu. Banyak juga kegiatan investasi selama itu menghasilkan. Nah, nanti kan dari kegiatan investasi itu ada untungnya nih, ada keuntungannya. Nah, itu yang menjadi dasar untuk dalam pembagian imbal hasilnya ke investor. Seperti itu. Semoga dari tiga bentuk skema itu sudah lebih mudah dipahami ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut pembahasan selanjutnya mengenai sukuk, perkembangan sukuk. Nah, kalau ini sebenarnya data ini per 9 Oktober yang terbaru ini. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat dari yang di pie chart yang sebelah kiri bahwa market share sukuk di Indonesia itu masih baru 6,92%. Ini suku korporasi ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau yang suku negara beda lagi. Masih kecil sekali dilihat dari nilainya. Pun demikian dilihat dari jumlahnya. Itu baru 18% dibandingkan dengan total surat utang dan obligasi dan sukuk. Jadi masih kecil sekali. Namun kalau misalkan dilihat di sebelah kanan dari grafiknya itu meningkat gitu. Jadi walaupun meningkatnya itu agak malu-malu gitu, tapi meningkat. Grafiknya itu meningkat. Nah, itulah mungkin kenapa kita terus dari kami dari OJK terus mengupayakan kepada perusahaan-perusahaan itu untuk bisa menerbitkan sukuk, karena pada dasarnya tadi mungkin Bapak Ibu udah lihat ya, tidak ada perbedaan yang cukup tidak ada perbedaan yang cukup menghambat untuk menerbitkan sukuk, karena hampir semuanya sama dengan obligasi, baik itu proses di OJK-nya. Mungkin yang membedakan tadi adanya satu tambahan terkait dengan profesi tim ahli syariah dan mencari underlying aset sukuknya itu. Hanya dua itu yang perbedaannya, tapi selebihnya semuanya sama prosesnya. Bahkan terkait dengan ratingnya sendiri pun, misalkan si perusahaan itu menerbitkan obligasi dan sukuk berbarengan dengan tenor yang sama, di saat yang sama, itu ratingnya bisa sama. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan. Cuman sukuk itu punya keunggulan, dia bisa dibeli oleh investor yang preferensinya syariah, ya kan? Tuh justru keunggulannya sukuk dibandingkan dengan obligasi. Kalau obligasi nggak bisa tuh dibeli oleh misalkan asuransi syariah, nggak boleh beli obligasi. Jadi kalau institusi yang syariah, preferensinya syariah, pasti mencarinya syariah juga. Kemudian kalau dilihat dari proporsinya, dilihat dari akadnya. Nah, ini kita lihat dari akadnya. Tadi kan sudah dikatakan bahwa ijarah itu nilainya jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan mudharabah. Bisa dilihat di sini nilainya, jumlah seri. Jadi jumlah seri ini maksudnya adalah jadi kalau saat ini itu biasanya penerbitan sukuk itu bukan cuma satu penerbitan, tapi ada seri A, seri B, seri C. Biasanya itu dengan tenor yang berbeda-beda. Karena misalkan gini, PT ABC menerbitkan sukuk dengan 3 seri. Seri A, B, C. A itu 3 tahun, B itu 5 tahun, C itu 7 tahun. Kenapa sih kayak gitu? Kenapa sih harus ada 3? Karena kan kebutuhan pendanaannya beda-beda nih. Si perusahaannya butuh duitnya, kira-kira mau mengelolanya tuh jangka pendek ada, jangka menengahnya ada, jangka panjangnya ada, kayak gitu. Jadi itu biasanya seperti itu perusahaan itu. Jadi bukan cuma satu seri. Makanya kalau misalkan dilihat ini serinya banyak banget gitu kan. Ya, karena itu rata-rata itu ini juga berlaku untuk yang obligasi ya Bapak Ibu ya. Jadi menerbitkannya dengan banyak seri. Kalau dilihat dari proporsinya, dilihat dari akad, tadi udah disampaikan ya bahwa nih yang biru muda ini adalah ijarah itu 55%, hampir 56% dibandingkan dengan mudharabah dan wakalah. Kemudian kalau dilihat dari jumlah serinya, wah lebih banyak lagi nih si ijarah ini. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa
penerbitan ijaro itu serinya lebih banyak dibandingkan seri penerbitan mudharabah. Demikian ya. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk sukuk negara. Sukuk negara ini data per Oktober, 8 Oktober ini sama ini peningkatannya juga meningkat, maksudnya meningkat karena negara mungkin juga terus gencar ya menggaungkan penerbitan sukuk ini. Dalam setahun aja tuh udah berapa kali ya menerbitkan sukuk retail, sukuk tabungan, gitu. Luar biasa negara. Nah, kita langsung masuk ke inovasi produk. Kayaknya bingung ya Bapak Ibu ya. Saya juga pertama kali melihat ini bingung banget ini ya. Ini skemanya ini untuk sukuk wakaf. Jadi ini gambar ini kami ambil dari Kementerian Keuangan di tahun 2018. Saat ini mungkin Bapak Ibu mengikuti informasi sudah diterbitkan tuh baru awal Oktober kemarin ya. Dan sampai sekarang itu masih masuk masa penawaran. Jadi wakaf link sukuk, cash wakaf link sukuk. Mungkin Bapak Ibu bisa nanti searching di websitenya. Jadi ini kan yang mengeluarkan Kementerian Keuangan dalam hal ini DJPPR, Direktorat Jenderal Pembiayaan RR Risiko. Gitu ya. Nah, jadi gini, kita lihat dari nomor satunya dulu ya. Biar memudahkan. Jadi ya kalau misalkan bisa saya sampaikan di sini, mungkin nanti kalau yang slide selanjutnya adalah sukuk link wakaf. Nah, sebelum masuk ke skema, saya mau mencoba menjelaskan dulu. Jadi yang dimaksud inovasi produk ini adalah sukuk, tapi dengan inovasi skema yang agak berbeda dengan yang biasa. Terus bedanya apa sih wakaf link sukuk link wakaf? Karena terus terang aja kalau misalkan saya baca gitu kan di media itu banyak nih yang ngomong sukuk wakaf, tapi begitu dilihat isinya sebenarnya wakaf link sukuk gitu. Tapi istilah sukuk wakaf itu sudah common banget gitu di media. Padahal yang dimaksud sukuk wakaf itu harusnya yang kedua ini. Yang pertama ini adalah wakaf sukuk sebenarnya gitu kan. Cuman mungkin kalau misalkan Bapak Ibu googling sukuk wakaf itu pasti keluarnya yang ini gitu kan. Ya, mungkin di sini saya mencoba meluruskan apa sih perbedaannya wakaf link sukuk dengan sukuk link wakaf. Jadi kita bisa melihat dari ininya dulu. 3 kata ini, wakaf link sukuk. Wakaf link sukuk itu jadi dana wakaf yang digunakan untuk penerbitan sukuk. Nah, gitu gampangnya seperti itu. Wakaf link sukuk, dana wakaf untuk penerbitan sukuk. Nah, kalau sukuk link wakaf, penerbitan sukuk untuk wakaf, gitu. Sederhananya seperti itu dulu, gitu kan, untuk membedakannya. Jadi dilihat aja urutan penulisannya, itu yang membedakan. Nah, dua-duanya sama, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan memanfaatkan aset wakaf agar lebih produktif. Karena kita tahu bahwa aset wakaf ini sampai dengan saat ini tuh ternyata nilainya itu cukup banyak, tetapi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Gitu. Jadi itulah yang menjadi concern dari pemerintah untuk menggalakkan dana wakaf ini. Jadi kalau yang wakaf link sukuk ini cenderung cash wakafnya yang agar lebih produktif, agar lebih bermanfaat bagi orang banyak. Kalau yang sukuk link wakaf ini cenderung untuk ke asetnya, wakaf dalam bentuk aset. Kalau yang ini untuk wakaf dalam bentuk cash, kalau yang ini wakaf dalam bentuk aset. Gitu. Mungkin itu agak sedikit perbedaannya. Nah, kalau lihat dari skemanya ini gimana nih? Mari kita coba telusuri pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Nomor 1, wakif itu adalah orang yang mewakaf, yang berwakaf ya.
Nah, ini kan wakaf uang ini kan ada 2 nih, temporer. Ini sebenarnya sesi wakaf ini lebih tepat nanti kalau ada khusus gitu ya tentang wakaf ini. Jadi di sini saya coba menjelaskan Mbak Indri. Inovasi itu ya. Mohon maaf udah 5 menit lagi. Oh, siap-siap. Saya coba cepat di sini. Jadi di sini ada temporer, ada perpetual. Jadi temporer itu bisa tidak selamanya. Untuk perpetual itu berarti selamanya. Jadi kalau yang temporer itu maksudnya bisa balik lagi ke kita. Kemudian dari ini kemudian menyerahkan dana wakaf ini ke nazir. Dalam hal ini itu mitra nazir itu LKS-PWI ini adalah lembaga keuangan syariah pengelola wakaf uang. Jadi ini adalah bank syariah yang mendapat mandat sebagai LKS-PWU. Kemudian dia menempatkan dana wakafnya dia dari dana yang sudah terkumpul dari si wakif-wakif ini diserahkan ke BWI. Dalam hal ini adalah regulator dari wakaf. Kemudian nomor 3-nya itu adalah kemudian dananya itu untuk menerbitkan sukuk. Nah, ini mungkin nih 3B-nya ada 2 nih, satunya 3A. Untuk memberikan sukuk negara, kemudian Kementerian Keuangan menerbitkan sukuk negaranya. Nah, dari Kementerian Keuangan untuk membiayai proyek ini di bidang kesehatan nih. Nah, di sinilah untuk sosial biasanya nih. Bisa untuk rumah sakit, bisa untuk apa. Nah, itu mungkin Bapak Ibu bisa nanti baca sendiri di website-nya DJPPR kalau misalkan mau tahu lebih lanjut, karena sampai saat ini masih masa penawaran. Jadi Bapak Ibu masih bisa tuh kalau mau ikut berkontribusi di sukuk wakafin sukuk ini. Kemudian nanti dari hasilnya ini kemudian dibayarkan kupon. Kemudian ini saya coba cepat aja ya. Kemudian kembali ke LKS PWU-nya, ada yang digunakan untuk kegiatan sosial, mauquf alaih nih di sini. Kemudian nanti dana wakafnya untuk yang temporer tadi dikembalikan ke wakif. Tapi kalau untuk yang perpetual enggak, seperti itu ya. Singkatnya seperti itu. Kemudian untuk yang sukuk wakaf ini kami sebenarnya untuk di suku korporasi ini sebenarnya, tapi sampai dengan saat ini belum ada. Tapi kami sedang mengupayakan untuk menggunakan inilah adalah skema yang bisa digunakan untuk penerbitan suku keling wakaf. Gitu. Bukan berarti ini saklek ini ya, enggak, ini bisa. Tapi ini skema yang diusulkan gitu. Jadi bagaimana jadi sukuk keling wakaf itu penerbitan sukuk biasa, tapi nanti dana sukuknya itu untuk mengoptimalkan aset wakaf. Gampangnya seperti itu. Demikian pula juga ini, kalau ini adalah penerbitnya bank syariah untuk membangun tadi aset wakaf. Kalau ini adalah pembiayaan syariah penerbitnya, di mana dia nanti dananya itu untuk nazir-nazir besar yang kan juga mereka mungkin butuh mengoptimalkan aset wakaf, karena kalau misalkan mereka hanya mengandalkan dari istilahnya sumbangan dari masyarakat, itu kan nggak mungkin langsung banyak gitu kan, dikit-dikit. Nah, itu nazir butuh pembiayaan. Nah, konsepnya seperti ini. Itu tepatnya. Kemudian ada satu lagi green sukuk. Nah, kalau green sukuk ini intinya adalah dananya itu digunakan untuk yang berkaitan dengan lingkungan, gitu kan. Jadi bagaimana misalkan untuk proyek-proyek yang mengurangi karbon emisi karbon, susah banget ya, emisi karbon. Jadi intinya adalah untuk yang ini. Nah, ini sampai dengan saat ini untuk green sukuk ini baru ada di negara. Untuk korporasi belum ada. Yang korporasi itu baru ada green bond, green obligasi.
Jadi yang sukuk korporasi belum ada, baru ada yang obligasi. Tapi untuk yang sukuk negara sudah ada green sukuk ini. Demikian mungkin studi kasus. Nah sebenarnya studi kasus ini masih gambar juga ya, mungkin Bapak Ibu bisa membaca sendiri. Saya mungkin lebih senang ada pertanyaan dari saya sendiri. Boleh ya Mas Andri, sebentar aja 5 menit ya mungkin ya. Iya boleh deh. Mohon maaf Pak Teguh, saya waktunya. Gini, misalnya ada 2 kasus nih. Mungkin tadi saya ini belum sudah terlintas pertanyaannya. Ada lembaga keuangan konvensional, dia mengajukan ke OJK mau menerbitkan sukuk. Boleh apa enggak? Kira-kira. Nah, Bapak Ibu ini bisa jawab di chat ya. Terus alasannya apa? Saya minta 1 menit. Ada 2 pertanyaan ya. Satu lagi, tadi misalkan bank ya, bank konvensional mau menerbitkan sukuk, bisa enggak? Alasannya apa? Kemudian yang kedua adalah, kemarin kan sudah menjelaskan, sudah ada materi tentang saham syariah dan daftar efek syariah. Misalnya nih ada perusahaan yang mau yang sahamnya tidak masuk ke daftar efek syariah. Kira-kira perusahaan itu bisa nggak sih nerbitin sukuk? Dan alasannya kenapa? Mungkin 2 pertanyaan itu aja. Coba ada yang bisa menjawab nggak ya? Sudah ada tuh Mbak Din beberapa. Oke, kalau yang tadi yang sahamnya tidak masuk ke daftar efek syariah, kira-kira bisa nggak ya nerbitin sukuk? Bisa Mbak, asal digunakan untuk unit usaha syariah. Itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua coba. Tidak bisa. Nah, sambil menunggu ini, saya mau menjelaskan tadi, maaf Pak Edi, saya lupa tadi begitu lihat ada Pak Edi di sini, saya baru ingat. Jadi ASPM, DPS, dan TAS. Jadi ASPM gini, kalau digambar itu ASPM itu di atasnya Pak. ASPM itu yang menaungi DPS dan TAS. Jadi semua Dewan Pengawas Syariah dan tim ahli syariah yang ke OJK itu harus mempunyai izin ASPM, ahli syariah pasar modal. Gitu. Jadi izinnya itu yang ASPM itu izinnya, izin ASPM. Tapi si ASPM ini bisa bertindak sebagai DPS, bisa bertindak sebagai TAS. Kapan dia menggunakan DPS? DPS itu biasanya untuk perusahaan yang syariah. Pertama, kayak bank syariah, perusahaan pembiayaan syariah itu wajib punya DPS karena terikat dengan ketentuan di Undang-Undang PT. Tuh. Terus termasuk juga MI yang punya reksadana syariah, nanti akan dijelaskan di sesi reksadana, itu wajib punya DPS. Kapan si perusahaan menggunakan TAS? Itu untuk sukuk. Nah, bagaimana kalau misalkan bank syariah nih, bank syariah udah punya DPS, apa dia harus pakai DPS dan TAS gitu? Nah, boleh. Misalkan bank syariah mau menerbitkan sukuk, dia boleh menggunakan jasa DPS itu sebagai TAS itu tadi. Bedanya apa terus bedanya DPS dengan TAS ini? Jadi kalau DPS itu biasanya nempel di struktur itu karena dia lama gitu. Nah kalau tim ahli syariah ini hanya untuk penerbitan sukuknya aja. Jadi kalau misalkan sukuknya udah dari awal udah selesai, ya udah apa istilahnya masa ininya udah selesai si TAS-nya ini. Terus kalau ASPM itu adalah atasnya izin ASPM. Jadi ASPM itu bukan nama pihak tapi izinnya. Jadi, nah semua DPS dan TAS yang ada di pasar modal ini wajib memiliki izin ASPM itu. Gitu. Jadi kayak kalau akuntan tuh punya izin ininya lah, izin pendaftaran. Itu Pak singkatnya. Ya, gimana kalau yang kedua tadi jawabannya? Yang pertama iya benar boleh, selama itu digunakan untuk UUS-nya. Jadi harus yang memiliki UUS. Benar, Bapak Ibu jawabannya. Kemudian yang kedua ini jawabannya ada yang tidak bisa, ada yang bisa ya. Jadi gini, kalau yang kedua jawabannya tetap bisa juga, sama. Selama, nah ini yang terakhir yang benar nih, selama tidak melanggar ketentuan syariah. Jadi tidak ada kaitannya dia masuk daftar efek syariah atau tidak. Jadi intinya adalah untuk sukuk itu di kita, di kami ini di OJK, kita tidak melihat si perusahaannya dia masuk DES apa enggak, selama dia
penggunaan dananya itu tidak melanggar prinsip syariah. Kayak gitu sih. Gampangnya seperti itu. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Demikian Mas Andri, mohon maaf agak lebih, bukan 5 menit kali ya, 10 menit malah ya. Maaf juga ya Pak Teguh.